Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah dengan NIM 025 011 0031 dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 di STAI Siliwangi, Bandung. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang I'jaz Al-Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak hanya indah dari bahasanya saja, tapi juga luar biasa dari isi dan maknanya. Lewat presentasi ini, semoga kita bisa lebih paham, menambah wawasan, dan semakin kagum kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pemaparan materinya. Semoga presentasinya ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Pada bagian latar belakang ini, kita perlu memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemukjizatan Al-Quran yang dikenal dengan istilah I'jaz Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki keunggulan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti keindahan dan ketepatan bahasa, kedalaman makna, isi kandungan ajaran, serta isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kajian tentang I'jaz Al-Quran menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi juga untuk memperkuat keimanan umat Islam, serta menunjukkan bahwa Al-Quran tetap relevan sepanjang zaman, meskipun dunia terus mengalami perkembangan. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu pengertian I'jaz Al-Quran. Secara bahasa, i'jaz berarti melemahkan atau menjadikan sesuatu tidak mampu. Sedangkan secara istilah, i'jaz Al-Quran dipahami sebagai ketidakmampuan manusia, bahkan seluruh makhluk untuk menandingi Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi kandungan, maupun susunan ayat-ayatnya. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat abadi. Sejak diturunkan hingga sekarang, tantangan Al-Quran kepada manusia untuk membuat yang serupa tidak pernah berhasil, dan hal ini menjadi bukti kuat akan kemukjizatannya. Pembahasan tentang I'jaz Al-Quran mulai dikaji secara lebih sistematis oleh para ulama sejak abad ke-3 Hijriah. Salah satunya adalah An-Najm yang mengemukakan teori sarfah, yaitu pendapat bahwa Allah mengalihkan atau melemahkan kemampuan manusia sehingga mereka tidak mampu menandingi Al-Quran. Selain itu juga Ar-Rumani berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada keunggulan bahasanya serta kedudukannya sebagai firman Allah. Sementara itu, Al-Baqillani menolak teori sarfah dan menegaskan bahwa kemukjizatan Al-Quran melekat langsung pada teksnya, bukan karena manusia dilemahkan, tetapi karena Al-Quran itu sendiri memang tidak bisa tertandingi. Lalu di sini ada macam-macam aspek I'jaz Al-Quran. Menurut Mustafa Muslim, kemukjizatan Al-Quran dapat dipahami melalui berbagai aspek yang saling melengkapi dan menunjukkan keunggulannya sebagai wahyu Allah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Yang pertama yaitu ada Al-I'jaz Al-Bayani. Kemukjizatan ini terletak pada keindahan dan keunggulan bahasa Al-Quran, mencakup kefasihan, ketepatan diksi, dan keselarasan susunan ayat. Gaya bahasa Al-Quran memiliki ciri khas yang berbeda dari sastra Arab, sehingga tidak mampu ditiru meskipun masyarakat Arab dikenal unggul dalam bidang bahasa. Yang kedua yaitu Al-I'jaz Al-Ilmi. Aspek ini berkaitan dengan isyarat ilmiah dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir dan meneliti alam. Walaupun bukan kitab sains, beberapa isyarat ilmiah Al-Quran terbukti kebenarannya seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, ada Al-I'jaz Al-Tashri'. Kemukjizatan Al-Quran juga tampak dalam sistem hukumnya yang adil, seimbang, dan manusiawi. Hukum-hukum Al-Quran memperhatikan kemaslahatan sehingga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Yang selanjutnya ada unsur-unsur I'jaz Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa suatu
mukjizat harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dibedakan dari kejadian luar biasa lainnya seperti sihir atau fenomena alam biasa. Yaitu yang pertama, peristiwa yang luar biasa. Mukjizat merupakan kejadian yang melampaui kebiasaan dan tidak dapat dijelaskan dengan hukum sebab akibat biasa. Berbeda dengan sihir atau fenomena alam, mukjizat hanya terjadi atas kehendak Allah dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Yang kedua, terjadi pada seorang nabi. Mukjizat hanya diberikan kepada nabi yang mengaku sebagai utusan Allah. Kejadian luar biasa pada selain nabi memiliki istilah berbeda seperti irhas, karoma, atau isti'raj dan tidak termasuk mukjizat kenabian. Yang ketiga, mengandung unsur tantangan. Mukjizat selalu disertai tantangan kepada pihak yang meragukan kenabian. Tantangan tersebut harus sejalan dengan klaim nabi dan berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya. Yang keempat, tidak mampu ditandingi. Tantangan mukjizat tidak pernah berhasil ditiru manusia meskipun dilakukan oleh ahli di bidangnya. Ketidakmampuan ini menegaskan bahwa mukjizat bersumber dari Allah, termasuk Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu ada tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Al-Quran menantang manusia secara bertahap untuk membuktikan bahwa kitab ini bukan wahyu Allah. Tantangan tersebut semakin dipermudah, namun tetap tidak mampu dipenuhi. Tantangan yang pertama yaitu tantangan menyusun Al-Quran secara keseluruhan. Allah menantang kaum musyrik untuk mendatangkan satu kitab yang setara dengan Al-Quran, yaitu yang terdapat pada Quran Surat At-Tur ayat 34. Tantangan ini gagal dipenuhi meskipun masyarakat Arab dikenal unggul dalam sastra dan bahasa. Yang kedua, yaitu tantangan menyusun 10 surat ketika tuduhan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Terus dilontarkan, Allah menurunkan tantangan agar mereka menyusun 10 surat yang sebanding, yaitu terdapat pada Quran Surat Hud ayat 13. Tantangan ini pun tidak mampu mereka jawab. Yang ketiga, tantangan menyusun satu surah Allah, kemudian menurunkan tingkat tantangan menjadi hanya satu surah saja, yaitu yang terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 38. Namun, para ahli bahasa Arab tetap tidak sanggup menandinginya, meskipun diberi nama kebebasan untuk bekerja sama. Yang terakhir yaitu tantangan terbuka sepanjang zaman, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, Allah menegaskan tantangan ini berlaku bagi siapapun yang meragukan Al-Quran hingga akhir zaman. Ketidakmampuan manusia dan jin untuk menjawabnya menegaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang tidak tertandingi. Di sini juga ada manfaat dari i'jaz Al-Quran. Yang pertama, kelembutan, keindahan, keserasian kalimat, dan redaksi Al-Quran dapat memberikan kesegaran hingga akal dan hati, baik orang awam ataupun kaum cendekiawan. Yang kedua, gaya bahasa yang indah dapat dijadikan sebagai media dakwah untuk menarik hati orang. Yang ketiga, dengan adanya berita-berita gaib dapat dijadikan contoh ibrah guna memperkokoh iman kepada Allah dan mengarahkan perbuatan ke arah yang benar. Yang keempat, dapat dijadikan hujjah dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran untuk orang-orang yang ragu. Yang kelima, dapat mengokohkan keyakinan akan kebenaran risalah Muhammad SAW. Yang keenam, dapat mengetahui keagungan Allah dengan mengenalkan ilmiah-ilmiah yang ada di alam dunia. Yang ketujuh, menjadi motivasi untuk selalu bereksperimen, berinovasi, dan berkarya dalam ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, mengetahui kelemahan dan kekurangan manusia. Yang kesembilan, menaati hukumnya dapat dijadikan landasan dalam beribadah, baik ibadah secara vertikal ataupun horizontal. Yang kesepuluh, dapat menjaga kehormatan, harta, jiwa, akal, dan keturunan dengan menganut dan mengindahkan tasyri'nya. Nah, selain dari manfaat yang tadi, ada juga keunggulan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab lainnya. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, Al-Quran terjaga keasliannya sejak diturunkan hingga sekarang tanpa perubahan atau penyimpangan. Yang kedua, diturunkan untuk seluruh umat manusia, bersifat universal dan tidak terbatas oleh bangsa, ras, atau zaman. Ketiga, ajarannya sempurna dan menyeluruh, mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta hukum kehidupan.
Yang keempat, memiliki keindahan bahasa Arab yang tidak tertandingi dan tidak mampu ditiru oleh manusia. Yang kelima, menjadi pedoman hidup yang abadi dan relevan sepanjang zaman. Yang keenam, mengandung isyarat ilmiah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang terakhir, berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang mengatur kehidupan pribadi hingga sosialnya. Simpulannya yaitu, pemahaman terhadap ijaz Al-Quran memiliki peran penting dalam memperkuat keimanan umat Islam, meneguhkan keyakinan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta menumbuhkan kesadaran intelektual dan spiritual dalam mengkaji Al-Quran. Kajian ini juga mendorong umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, sehingga nilai-nilai ilahiyah yang terkandung di dalamnya dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi tentang ijaz Al-Quran. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah pemahaman kita dan membuat kita semakin yakin akan keagungan Al-Quran sebagai kalaman Allah. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila selama pemaparan tadi ada kekurangan atau penyampaian yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.